Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana kali ini ya, di areal daerah Kota Medan sangat banyak meresahkan warga, yaitu banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan gitu, yaitu hilangnya bocah tersebut di segala penjuru daerah gitu. Nah, di sini saya tidak sebutkan satu persatu, hanya sebagian saja. Seperti tadi kita telah menelusuri, yaitu di daerah Kelambir 5 Tanjung Gusta ya. Di situ ada bocah hilang, yaitu bisu sudah 8 hari tidak diketemukan begitu ya. Nah, itu nanti kita akan telusuri lanjut, dan kemudian kita akan mau membahas lagi ya, atau bukan istilah membahas begitu ya, memverifikasi gitu ya, tentang hilangnya dua bocah tersebut yang di daerah Batangkuis begitu. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Den? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Jadi di sini saya ditemani oleh Mbah Hilo, yang dimana kali ini kita mau buka lagi pencarian tentang dua bocah yang terjadi di Batangkuis kemarin ya Mbak Hilo ya. Iya. Jadi kronologisnya kemarin itu kita sempat datang sama Mbah Hilo, sama Mas Kugan dan sama Mas Rian gitu. Cuman sesampai di sana kita disambut oleh warga karena pada saat kita mau ke rumah korban, di rumah sewanya itu beliau tidak ada, Mbak Hilo. Benar sekali. Nah, pada saat cerita-cerita itu mungkin banyak ya kata-kata mungkin yang dikeluarkan daripada warga yang kurang kurang enak didengar lah. Oleh sebab itu kita memutuskan untuk tidak me-up ke media sosial. Cuman inti daripada warga tersebut menyampaikan bahwasannya memang ada sedikit ya, kalau dibilang keteledoran daripada orang tua ya, tidak mengawasi anaknya saat bermain. Ya, itu pada umumnya sih semua orang seperti itu ya Mbak Elo ya. Benar. Ada keteledoran juga. Nah, pada saat di situ kami mencoba menghubungi daripada ibu daripada si anak yang hilang itu, teman-teman. Nah, nggak jauh dari situ, sekitar mungkin 2 menit sampai ya Mbak Elo ya. Iya, iya. 2 menit sampai, dan di situ kita mendengar keluh kesah, dan alhamdulillah memang berjumpa gitu dengan ibu. Kita sebut inisialnya I ya. Nah, pada saat perjumpaan itu memang beliau menyampaikan bahwasannya memang benar dua anak beliau itu hilang gitu ya. Nah, setelah hilang itu kemudian kami bertanya kronologisnya bagaimana. Nah, singkat cerita memang ada saksi ya, ada satu saksi di mana beliau menyampaikan bahwasannya ada laki-laki ya, remaja mungkin tanggung, yang melihat anaknya itu dibawa sama Bukan dibawa, sedang bercerita Mas Den. sedang bercerita Nah, ya. sedang Oke, bercerita seorang sales, yaitu ibu-ibu katanya Iya, gitu ya. Nah, yaitu mobil box warna putih begitu. Iya, Cuman itu belum nampak dibawa di Iya, situ ceritanya Mas Den. Nah, dalam kondisi ada nampak lihat sedang bercerita-cerita begitu. Oke, jadi kesimpulannya ibaratnya ibu berinisial I itu mencurigai ya dari mobil box itu, teman-temanku. Jadi Bu I berinisial I itu juga mencurigai bahwasanya anaknya itu diculik ya, dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan mobil box itu. Dan memang beberapa hari sebelumnya memang seperti yang dikatakan ibu yang berinisial I itu ada sales-sales ya, Iya, yang mondar-mandir dari rumah itu. Cuman cerita daripada ibu tadi ibaratnya ditanya kembali kepada warga yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, apakah daerah situ pernah kejadian adanya anak-anak yang hilang atau orang hilang gitu. Warga tersebut menyampaikan, warga tersebut itu umurnya mungkin puluhan tahun ya Mbak ya, dari 6 sekitar 6, hampir mendekati 70 begitu. Dan ibu tersebut menyampaikan bahwasanya tidak pernah terjadi satu kali pun. Nah, itu pengakuan daripada beliau, dan diperkuat dengan video yang kami rekam dan kami pribadi. Begitupun juga ibu berinisial I
yang ada videonya dan tidak kita publikasi, mengingat eh, permintaan daripada ibu yang berinisial I itu untuk tidak meng-up di YouTube. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang menurut kita agak lucu ya, Mbak Ilo. Iya, benar. Kenapa lucu? Gini, kita ini kan gini ya, kita relawan gitu. Relawan juga perlu dana untuk pergi, uang ongkos dan lain-lainnya Iya, iya. gitu. Selain kita memang di YouTube ini membuat konten gitu, tapi kan kita membuat itu untuk sarana apa ya, memberitahu teman-teman juga gitu bahwasanya memang pencarian kita itu tidak mudah gitu, resikonya juga tinggi gitu. Kemudian dari video itu kita alhamdulillah lah bisa pergi ke sana ke sini dan bisa membackup keseharian kita untuk sarana pencarian itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, keluarganya atau ibunya tidak setuju ya Pak Ilo ya untuk di-up di YouTube. Namun karena memang belum ada titik jelas, titik terang ya daripada ibu berinisial I, apakah anak itu sudah ketemu atau belum, karena mengingat postingan dari Facebook ibu itu sudah dihapus Mbak Ilo atau di pribadi. Iya, benar. Jadi pada saat mungkin 2 hari yang lalu ya saya hubungi gitu, beliau menyampaikan sudah ketemu tapi jauh gitu. Ujung-ujungnya pada saat kami bilang lagi kami bantu pencarian, ya silahkan gitu. Jadi ini mungkin kayak mana ya Mbak Lo, agak rumit ya Mbak Lo ya, permasalahan hilangnya anak ini agak rumit, nggak kayak biasanya gitu loh. Itu dari orang tuanya sendiri juga buat kita sebagai relawan yang mungkin mengontenkan video itu mungkin agak sedikit bingung gitu. Jadi hari ini kita dengar kabar juga nih teman-teman, seperti yang Mbak Hilo sampaikan di awal, ada kasus lagi nih yang hampir sama juga, hilangnya di atas 6 hari atau seminggu ya Mbak Hilo. 8 hari. 8 hari. Sudah Nama 8 hari ya, namanya. laki-laki lajang berusia 30 tahun teman-teman. Lebih kurang Ya. 30 tahun. Nah, kebetulan hari ini kita mau mencari ya, mau mencari keberadaan ya orang hilang yang ada di Medan gitu, yang udah jumpa sama kita, udah kita terima laporan bahwasanya anak ini hilang gitu. Jadi maksud kita, saya dan Bahilo dan ada Mas Gogo juga mau mencari gitu sekalian gitu. Selain yang 30 tahun tadi, sekalian maksudnya mencari yang 2 bocah ini gitu ya Mbak Ilo ya. Benar. Jadi kalau menurut Mbak Ilo menanggapi ini gimana? Orang tuanya tidak mau gitu. Ya. Mereka menganggap bahwasanya kita mencari keuntungan di YouTuber. Padahal kita di sini ya, kita ini menyebarkan berita. Iya. Toh dia apa sih bedanya? Media sosial, Facebook atau YouTube itu atau media koran juga mencari untung loh Mbak. Itu semua sama-sama. Sama. Jadi kalau dibilang dia menyebarkan media sosial ke Facebook, toh nggak ada apanya dengan YouTube, kan itu sama-sama media saja, sosial. Jadi mungkin gini Mbak Ilo, lebih jelasnya lagi, mungkin Mbak yang berinisial iya kalau masih mendengarkan video kami sampai detik ini, mungkin Mbak ini menganggap gitu ya, antara YouTube dengan media koran itu berbeda, padahal sama loh Mbak, sama-sama mencari keuntungan ya. Kalau bilang mencari keuntungan, istilahnya bukan keuntungan sih, ibaratnya ada pengganti biaya operasional mereka. Mereka datang ke rumah Mbak, ibaratnya wartawan ya Mbak. Iya benar. Mereka datang ke rumah Mbak, tentunya perlu bensin, perlu makan, ada juga resiko dan lain-lainnya gitu Mbak. Sama seperti kita Mbak, kita datang ke rumah Mbak, kita melakukan pencarian, kita perlu biaya, semua perlu biaya, resikonya juga gede ya Mbak. Jadi di sini kembali kepada Mbak gitu, kalau Mbak sudah menemukan anak Mbak, silakan posting Mbak lagi bersama mereka gitu ya, maka kami akan hentikan pencarian ini karena Mbak sendiri yang memulai postingan hilangnya 2 bocah atau anak Mbak. Maka kami ya, mohon maaf Mbak, tanpa konfirmasi kembali ya, terusan konfirmasi ke Mbak, kami akan bantu untuk menemukan 2 bocah itu ya Mbak Ilo ya. Benar. Namun kalau Mbak mungkin
membuka lagi hati Mbak, membuka lagi pikiran Mbak, mau bergabung bersama kami untuk pencarian ini ya, dimanapun lokasinya, terkhusus di Kota Medan Mas Mbailo. Kita pasti membuka apa ya, membuka kerjasama lah ibaratnya dalam mencari anak Mbak itu gitu. Terlepas daripada kita nggak akan minta apa-apa dari Mbak, ya terutama minta materi lah dari Mbak gitu ya Mbak. Ya, Betul, dari awal pun sudah kita sebutkan itu. iya. Jadi kayak mana Mbak Elo, ini kita hari ini kita berarti mencari 3 orang ya. Ya. Yang pertama Mas Jamal yang berusia 30 tahun dan 2 bocah dari anak berinisial I. Ya Mbak Elo, kita rencana ini mau kemana kira-kira? Ya. Kalau rencana nih kita sebutkan, toh nanti mana tahu ya si pencuri ataupun yang diduga penculik. diduga penculik, kita bilang aja lah sebagai ini. Nah, itu tidak perlu kita apa. Kita nanti begitu di lapangan, begitu nanti apa, begitu kita up. Begitu. Oke, siap. Jadi siap, ini siap. tidak perlu kita kasih tahu Ya. kemana tujuan kita. Ini sangat kita rahasiakan. Oke, Nah, siap. jadi kalau mau tahu ya nanti setelah kita up baru boleh bisa Oke, Anda lihat. benar sekali apa yang dibilang Mbah Hilo, dan sekali lagi saya minta maaf kepada pihak keluarga jika dalam pembuatan video atau cara-cara kami ini ada yang menyinggung. Cuman tujuan kami selalu ikhlas, pihak keluarga atau teman-teman bisa lihat langsung nih kegiatan kami dalam pencarian di lokasi lah ya, di lokasi. Mudah-mudahan tidak ada istilahnya kerja yang mengkhianati hasil ya Melo ya, walaupun Benar, sedikit ada titik terang. Dan insya Allah kita akan gerak malam hari ini. Silakan Melo. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bagi para ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memiliki anak hilang, semoga bersabar. Kami di sini berusaha untuk membantu mencari di mana hilangnya para anak-anak tersebut, dan jangan lupa bantu doa juga. Marilah kita sama-sama untuk mencarinya begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi